Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekspresi pada ginjal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ginjal adalah organ yang berperan penting dalam pengeluaran urin dari dalam tubuh manusia. Nah, ginjal itu bentuknya seperti kacang merah dan warnanya keunguan dan terletak pada dua bagian dalam tubuh manusia, yaitu pada pinggang sebelah kiri dan tulang belakang pada sebelah kanan. Ginjal itu jika dipotong secara membujur akan terlihat bagian seperti ini. Ada tiga bagian yang utama, yaitu ada korteks atau kulit ginjal, yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, yang ketiga adalah pelvis ginjal atau rongga ginjal atau piala ginjal, yang seterusnya akan dihubungkan pada ureter. Kemudian sistem ekspresi ini terjadi pada korteks atau kulit ginjal. Maka jika di zoom itu bentuknya seperti ini. Ada bagian-bagiannya: kapsula Bowman, glomerulus, tubulus proksimal atau proksimal itu artinya dekat dengan glomerulus, dan distal itu artinya jauh dari glomerulus. Ada tubulus distal, kemudian ada lengkung Henle dan saluran pengumpul. Kemudian proses pembentukan urin ini ada tiga tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan yang terjadi pada glomerulus dan pada Malpighi. Kemudian penyaringannya itu berupa darah dan protein. Nah, hasilnya itu berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Reabsorpsi adalah terjadi pada lengkung Henle dan tubulus proksimal, dan penyaringannya itu berupa garam, glukosa, dan asam amino, dan hasilnya itu akan berupa urin sekunder. Dan augmentasi tahap ketiga ini terjadi pada tubulus distal dan menuju saluran pengumpul atau tubulus corticus, dan disebut dengan hasilnya itu urin sesungguhnya. Nah, tahap yang pertama filtrasi ini kan tadi terjadi pada kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, itu keluar dari vena ginjal atau vena renalis, kemudian masuk pada kapsula Bowman dan diolah di sana. Kemudian hasilnya itu disebut dengan filtrat glomerulus. Karena terjadi pada glomerulus, maka hasilnya disebut dengan filtrat glomerulus, atau yang secara umum kita biasa dikenal sebagai urin primer. Nah, urin primer ini kandungannya adalah air, protein, ada glukosa, ada asam amino, urea, dan ion anorganik. Kemudian tahap yang kedua itu adalah reabsorpsi. Di sini prosesnya menurun dari tubulus proksimal itu turun menuju lengkung Henle. Di sana adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali dan dilakukan oleh sel-sel pada tubulus. Dan yang direabsorpsi atau disaring kembali ini adalah glukosa, asam amino, garam, atau natrium klorida. Nah, zat lebih banyak yang ini diatur sesuai dengan ketergantungan kebutuhan tubuh. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus, dan saat masuk ke lengkung Henle itu volume dari urin itu akan berkurang. Nah, hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder atau filtrat tubulus karena terjadi pada tubulus. Kemudian hasilnya itu berupa kandungannya air, garam, urea, ada kemudian ada pigmen empedu. Pigmen empedu itu yang akan memengaruhi warna dan bau pada urin. Kemudian tahap yang ketiga itu selanjutnya naik pada lengkung Henle, posisi naik dan masuk pada tubulus distal. Tubulus distal itu dan akan dilanjutkan pada tubulus proksimal. Nah, di sini tahapnya itu pengeluaran atau sekresi atau augmentasi. Nah, tubulus contortus distal ini akan menuju saluran pengumpul atau tubulus corticus dan akan masuk pada pelvis renalis dan ureter. Kemudian selanjutnya akan disalurkan pada kantong kemih atau vesika urinaria. Nah, setelah masuk pada tubulus contortus distal itu terjadi penyerapan zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia, dan kelebihan air itu akan diserap dan terbentuklah urin sesungguhnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.